Amin, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama renungkan pada pagi ini firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-26. Ya. Kejadian pasal 26 kita akan baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita pagi ini. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Betseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat mengadakan sebuah perjalanan yang panjang menuju sebuah tujuan. Demikianlah sebetulnya hidup kita sesungguhnya. Karena kita juga sedang mengadakan sebuah perjalanan panjang yang tentunya ada sebuah tujuan. Tujuan hidup di mana kita sedang hidup dalam perjalanan ini adalah kekekalan. Dan untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan daya, upaya, bahkan strategi yang jitu untuk mencapai tujuan di dalamnya. Nah, sebagai orang beriman, tentunya strategi yang kita bangun, yang kita miliki, tidak akan pernah jauh dari keyakinan kita, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan mengajar untuk kita mencapai tujuan, tentunya dengan cara melibatkan Tuhan. Karena hanya dengan melibatkan Tuhan, maka kita akan dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan yang kita akan raih. Namun pertanyaannya, apakah benar demikian? Kita sungguh-sungguh mendapati ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuannya mengandalkan Tuhan? Tentu tidak. Karena pada kenyataannya tawaran, godaan dunia, kadangkala bisa mempengaruhi kita sehingga kita tidak mengikuti cara Tuhan untuk mencapai tujuan yang kita akan raih. Perjalanan Ishak ini adalah gambaran kehidupan kita. Karena kesulitan yang dihadapi oleh Ishak bukanlah kesulitan yang pertama dalam perikop yang kita baca ini. Dan kesulitan yang dihadapi ini adalah kesulitan yang tidak mudah. Tempat di mana Ishak tinggal mengalami kekeringan, bahkan kelaparan. Pimpinan Tuhan dia ikuti. Ketika Tuhan mengatakan, tetap tinggal di Gerar dan jangan pergi ke Mesir. Padahal di Gerar, tempat di mana dia tinggal, sedang mengalami kesulitan, yaitu kekeringan dan kelaparan. Ishak mengikuti pimpinan Tuhan. Ishak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Ishak. Karena dia
mulai menabur, mulai mengerjakan, dan tetap mengerjakan, sehingga dalam tahun yang sama, Ishak menuai 3 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. Setelah itu pun beberapa kali dia juga mengalami kesulitan. Karena ketika ia menggali sumur dan keluar airnya ternyata dipermasalahkan oleh orang-orang Gerar. Baik itu sumur yang digali oleh Ishak di Esek ataupun di Sitna. Tapi Ishak tetap menggali dan sampailah dalam bacaan kita pada pagi ini itu Ishak menggali sumur yang ada di Rehobot. Ya, sumur dan kemudian dinamai Rehobot. Dan sumur ini berbual-bual airnya dan Alkitab mengatakan bahwa Ishak mengalami kemudahan atau kelonggaran ketika dia memberi nama sumur yang digali itu dengan sebuah nama, yaitu Rehobot, tanah yang lapang. Tanah yang lapang, sebuah kelonggaran, berkat yang berbual-bual. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tujuan Tuhan, yaitu sebuah kelonggaran dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat 22 dari kitab Kejadian pasal 26 mengatakan, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sebetulnya adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita pindah adalah menggali. Apa itu arti menggali seperti yang dilakukan oleh Ishak? Menggali artinya adalah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan kesungguhan dan dengan rasa cinta, maka keberhasilan kita akan dapat raih karena kita dapat mengerjakan dengan maksimal. Ya, tanpa itu tidak ada hasil. Tanpa itu tidak akan pernah ada sesuatu yang akan dapat kita nikmati. Sebuah kerja keras, menggali itu bicara tentang kerja keras dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan sebuah cinta yang kita pupuk di dalamnya. Karena kalau sungguh-sungguh tanpa sebuah rasa cinta, hasilnya juga tidak akan pernah menjadi maksimal. Jadi pindahnya seseorang itu adalah sebuah hal yang lumrah, ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kehidupan kita hari ini, ya, pindah pekerjaan itu bagi beberapa orang adalah hal yang biasa. Tapi pertanyaannya mengapa pindah-pindah? Bisa jadi karena mungkin ada banyak faktor yang memang menjadi alasan begitu ya, menjadi alasan. Tapi yang uh, saya garis bawahi di sini adalah mengapa pindah-pindah? Ya mungkin saja karena tidak ada hasil, tidak ada kerja yang maksimal. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan, mari kita menggali, kita kerja keras, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu di kesempatan pada pagi ini di ibadah doa pagi spesial ulang tahun RBC yang ketiga, mari bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita bergandengan tangan, kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dan diawali dengan kesungguhan, tentunya terus dilanjutkan dengan sebuah rasa cinta, memiliki, karena ini adalah milik kita, milik yang perlu kita kerjakan,
kita perlu gali sedemikian rupa, sedemikian Tuhan akan dapat menolong memampukan kita, memberkati kehidupan kita. Penyertaan Tuhan akan dapat kita rasakan ketika kita menggali, mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan cinta, sehingga hasilnya akan menjadi maksimal. 3 tahun kita berada di RBC, mari kita terus menggali, mengerjakan dengan maksimal, dengan cinta, sehingga hasilnya pun maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau bicara tentang menggali apa yang belum kita lakukan. Karena kalau kita menggali, kita mengerjakan, kita akan nanti menemukan hal-hal yang dapat kita lakukan, ternyata kita belum mengerjakan ini ya. Ketika kita menggali, kita bekerja, mengerjakan begitu. Kita belum mengerjakan ini, ayo kita kerjakan. Ini baik, ini untuk kebersamaan, ini untuk pelayanan, ini untuk jiwa-jiwa dan sebagainya. Dan pasti nama Tuhan akan dimuliakan. Saya berharap seluruh umat Tuhan, jemaat RBC menangkap visi yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya yang terimplementasi dalam seluruh gerak kehidupan kita. Bahkan implementasi dalam seluruh gerak pelayanan kita ke depan. Di masyarakat di mana kita tinggal, di masyarakat di mana gereja itu ada, bahkan di masyarakat di mana nanti gereja ini ketika kita sudah mulai fokus dengan pelayanan keluar, mengerjakan pelayanan-pelayanan keluar, menjangkau jiwa, kita akan bersama-sama menikmati campur tangan Tuhan karena di dalamnya kita bisa menghadirkan value, nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyertaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita akan dapat kita rasakan ketika kita terus mulai menggali, mengerjakan dari apa yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan yang kita miliki, dalam pelayanan kita, dalam kita sebagai anggota jemaat, kita perlu bekerja, mengerjakan, menggali, itu artinya itu. Dan penyertaan Tuhan akan terjadi, dan berkat Tuhan itu akan terjadi seperti di Rehobot. Ketika kita berhenti dari pertengkaran. Ya. Kalau kita baca dan perhatikan di ayat yang 22 di bagian B tadi itu, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sampai di situ saja. Mereka tidak bertengkar dan kemudian dilanjutkan. Sumur itu dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Ishak di Rehobot itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berhenti bertengkar. Ya. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, kalau ada konflik, ada pertengkaran, tidak pernah hidup rukun, maka berkat Tuhan tidak pernah kita akan nikmati. Demikian juga dalam pelayanan kita di gereja. Konflik memang diizinkan Tuhan. Beda pendapat itu memang diizinkan Tuhan. Tapi sebagai orang-orang percaya, tentunya pengalaman dalam menyelesaikan pertengkaran, konflik di rumah tangga, di pekerjaan, itu akan membuat kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Maka tujuan Allah mengerjakan itu semua adalah supaya kita hidup rukun. Bukankah Mazmur mengatakan ketika kita hidup rukun, berkat-berkat itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita? Nah, siapa sih yang tidak pernah bertengkar? Di rumah, di jalan, di kampus, di sekolah, di pekerjaan kita, di gereja, di mana saja.
Tapi yang paling penting ini adalah bagaimana kita menyelesaikan pertengkaran itu. Itulah yang terpenting. Dan di dalamnya kita perlu fokus, jangan pindah, hadapi, karena jika tidak, kita akan menghadapi persoalan yang sama. Ujian yang sama walaupun soalnya mungkin berbeda. Ya. Tapi yang jelas ketika kita dapat menyelesaikannya dengan baik, maka berkat Tuhan itu akan Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Karena itu, mari bersama-sama dalam hidup kita, kita taruh rasa cinta, rasa memiliki, rasa di mana kita betul-betul kita mengerjakan dengan tulus, dengan cinta, karena ini adalah pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di perjalanan kita 3 tahun ini ketika berjalan, mari bersama-sama kita terus warnai pelayanan kita dengan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, seperti di Rehobot yang dialami oleh Ishak, karena kita bisa hidup rukun di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di pekerjaan di mana Tuhan tempatkan kita, bahkan di mana saja Tuhan memampukan kita. Pasti Tuhan akan menolong, memampukan kita, sedemikian sehingga kita bisa melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah hari ini, di hari yang baru ini kita mewarnai akan segala hal yang baik dinyatakan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-23 dan 20 sampai dengan 25 itu memberikan sebuah penegasan bahwa berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena itu kita perlu bersyukur di dalamnya. Dari situ ia pindah ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi Tuhan menggenapi janjinya, rencananya. Kepada siapa? Kepada Ishak. Karena dia adalah pemegang janji itu, pemegang covenant itu, pemegang berkat yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita, kehidupan Ishak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini adalah pemegang janji. Kita ini adalah pemegang covenant yang memang Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Dan yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan ia memanggil nama Tuhan. Ia memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur. Bekerja keras lagi. Artinya di sini ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Ada doa, tapi juga ada bekerja. Jadi kalau kita pengen diberkati oleh Tuhan, antara doa dan bekerja itu seimbang. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di spesial ibadah doa pagi HUT RPC yang ketiga ini, walaupun yang join tidak banyak, walaupun saya sudah menyerukan, tapi yang jelas ini adalah tekad kita bersama-sama. Berkat Tuhan biarlah menyertai perjalanan kita di RBC, berkat Tuhan biarlah menyertai perjalanan kita di rumah tangga kita, berkat Tuhan akan menyertai dalam pekerjaan kita. Karena itu mari kita bersama-sama memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.